Kemudian yang ketiga yang merupakan tips agar kita bisa menjadi orang yang mempunyai sifat al-jiddiyah, yaitu musahabah al-jadin. Bergaul, berteman dengan orang-orang yang mempunyai sifat sungguh-sungguh. Dikatakan dalam sebuah syair bahasa Arab, ya, fakullu qarin bil muqarin yaqtadi. Setiap seseorang terhadap teman dekatnya itu akan mengikuti, akan mencontoh. Bahkan yang lebih aula, lebih utama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seseorang itu berada dalam kebiasaan, dalam agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kamu sekalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan orang yang sungguh-sungguhkah atau dengan orang yang dia malas, maka akan berpengaruh, akan memberikan dampak atau efek bagi pergaulan dia. Jika kita bergaul dengan orang soleh yang rajin, gemar beramal soleh, gemar berinfak, bersedekah, gemar bertolabul ilmi, insyaallah lambat laun kebiasaan malas kita akan hilang, kebiasaan buruk kita akan terkikis. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat malas, mempunyai sifat buruk, ini kita juga akan terpengaruh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan saudara-saudara, ya, diberikan teman yang soleh, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para pendengar yang budiman, adalah kita faham apa itu makna kebahagiaan. Kita fahami makna kebahagiaan yang hakiki. Orang yang jiwanya lemah, orang yang jiwanya kecil, dia akan memahami bahwasanya kebahagiaan sejati itu berada ketika dia bisa bermalas-malas, dia bisa berlambat-lambat, kemudian memperbanyak makan dan minum, pergi ke sana kemari, kemudian memakai berbagai macam perhiasan yang berlebihan. Berbeda dengan orang yang mempunyai jiwa yang azimah, yang besar, maka dia akan memaknai kebahagiaan ketika dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bisa berlelah-lelah dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bisa memberikan seluruh potensi dan tenaganya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, huffatil jannah bil makarih. Jadi surga itu dibatasi, dipagari dengan hal-hal yang tidak mengenakkan jiwa kita, yang jiwa kita benci terhadapnya. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka itu dibentengi, ya, dipagari dengan hal-hal yang tadi membangkitkan syahwat. Betapa banyak dari kenikmatan dunia yang kita senang terhadapnya, ternyata apa? Justru mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya secara global saja, yang kelima adalah iktisyaful qudurat, ya, wa tatwiruz zat. Yaitu apa? Mengeksplorasi potensi dan kemampuan diri kita. Itu juga akan membangkitkan, akan menimbulkan, akan membentuk dan menempa diri kita menjadi orang-orang yang mempunyai sifat al-jiddiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak potensi. Kalau kita bisa gali, ya, kalau kita bisa eksplorasi, ya, kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini akan membuahkan, ya, akan menjadi satu hal yang bermanfaat sekali. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berorasi, berceramah, digunakan, ya, untuk apa? Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa diberikan apa? Suara yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an? Begitu juga barang siapa yang diberikan kemampuan untuk menulis misalnya, kenapa tidak ditulis? Ajakan, seruan yang mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, para pendengar yang beriman, agar kita menjadi orang yang jiddiyah, yaitu mengingat tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap amal.
Ada sebuah kisah di perang Uhud dari seorang sahabat yang bernama Umair bin Al-Hammam Al-Ansari. Ketika meletus perang Uhud, perang kedua di dalam Islam, ya, dia menyaksikannya, ikut dalam peperangan ini. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Kumu ila jannah arduhas samawati wal ard." Segera bangkitlah kamu sekalian, wahai kaum muslimin, segera bersungguh-sungguhlah untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Maka berkata Umar bin Al-Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannah," kata dia apa? "Surga yang luasnya seluas langit dan bumi," kata dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Na'am," ya benar. Allah akan menjanjikan bagi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umar radhiyallahu anhu, bah takjub dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ma yahmiluka ala qaulika bah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerangan apa yang membuatmu mengatakan tadi bah takjub tadi dengan pahala tadi? Dia berkata, menjawab, "La wallah, demi Allah tidak. Sesungguhnya illa raja'ah an akuna min ahliha," kecuali apa? Aku berharap untuk menjadi penghuninya. Maka Nabi SAW bersabda, "Fa innaka min ahliha." Sesungguhnya engkau termasuk dari penghuninya. Maka ketika itu, ya, dia sedang makan tamar atau kurma. Fa akhraja tamarat min qaranihi faja'ala ya'kulu minhunna. Ketika dia sedang memakan tamar atau kurma, maka dia berpikir, "La in ana hayaitu hatta akal tamarati hadhihi." Kalau saya masih hidup sampai waktu aku menghabiskan tamar atau kurma-kurma ini, sungguh ini merupakan apa? Kehidupan yang lama. Kata dia, ini kehidupan yang lama. Kalau saya harus menunggu menghabiskan makan kurma, sementara Rasulullah SAW telah mengatakan, ya, bangkitlah, ya, bersegeralah untuk jannah seluas langit dan bumi. Ini satu hal yang lama, kata dia. Waktu menunggu menyelesaikan makan kurma tadi. Maka dia segera bergegas. Faroma bima kana ma'hum natawar. Dia lepaskan tadi kurma-kurmanya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mendapatkan syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Merupakan sifat jiddiyah, ya, kesungguhan dia dalam menjemput pahala Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita telah banyak diingatkan, tubu wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera bertaubat karena akan diberikan balasan surga seluas langit dan bumi. Tapi masih saja enak-enakan, ya, bermalas-malasan, tenggelam dalam dosa-dosa. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketujuh, agar kita menjadi orang yang jiddiyah, yaitu kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Wajib bagi kita untuk introspeksi, evaluasi diri kita. Apa yang salah dari kita harus kita benahi, terutama ketika kita hendak tidur, ya, kita introspeksi diri kita. Kesalahan apa yang harus kita benahi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah, introspeksilah, evaluasilah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab di hari akhir kelak. Wazinuha qabla an tuzanu anfusakum. Dan timbanglah amal kamu sekalian sebelum kau ditimbang di hari kiamat. Fa inna ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yaum. Karena apa? Kalau kita hari ini sudah menghisab, ya, sudah introspeksi, insya Allah akan menjadi ringan kita di hari apa? Kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, para pendengar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat yang kebalikan jiddiyah, sifat malas. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita banyak doa. Di antaranya apa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal juban wa dhala'ad dain wa ghalabatir rijal. Doa agar kita dijauhkan dari sifat malas. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari kesedihan, begitu juga keresahan, wal ajzi wal kasal, dan kelemahan, begitu juga malasan. Karena malas ini salah satu lawan dari tadi, al-jiddiyah, sungguh-sungguh, wal bukhl, begitu juga kebakhilan, wal juban, pengecut, wa dhala'ad dain, begitu juga kita terbelit utang, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala.